Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Basuki Nugroho, mahasiswa program studi administrasi pendidikan pasca sarjana Universitas Islam Nusantara dengan nomor induk mahasiswa 410381 0322 1104. Syukur alhamdulillah bahwa di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mempresentasikan sebuah proposal tesis dengan judul Implementasi Skema Sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI dalam pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK. Seminar proposal ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Seminar Pengembangan Proposal Tesis dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji M. Iim Tasliman MPD MSI dan Dr. Hajah Eva Dianawati MPD. Kita mulai pemaparan ini dengan latar belakang masalah. Yang pertama adalah diambil dari acuan normatif, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 61 mengenai sertifikasi. Pada ayat 3 bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan pada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Yang kedua adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi pada bab 5 mengenai penjaminan mutu pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, pasal 16 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 yang menyatakan bahwa penjaminan mutu di pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dilakukan melalui dua cara, yaitu akreditasi dan sertifikasi kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP dengan acuan standar kompetensi kerja internasional dan standar kompetensi kerja khusus. Yang ketiga, yaitu adanya surat keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP nomor 1460 BNSP 7/2017 mengenai penerapan skema sertifikasi KKNI level 2 dan 3 bagi SMK. Dalam surat keputusan ini disahkan kurang lebih 81 skema KKNI level 2 dan 3 yang akan digunakan oleh lembaga sertifikasi atau untuk SMK dalam memberikan pengakuan kompetensi kepada siswa-siswinya. Di sini izinkan kami memaparkan sedikit mengenai KKNI atau latar belakang masalah dari penelitian ini. Yang pertama adalah KKNI merupakan kerangka acuan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menggambarkan level kompetensi yang harus dicapai oleh lulusan pendidikan vokasi. KKNI bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi dengan menghubungkan antara kompetensi yang diperoleh oleh siswa dengan kebutuhan industri. Tantangan implementasi KKNI di SMK adalah meskipun KKNI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK, implementasi di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan atau masalah. Beberapa tantangan ini meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang KKNI di kalangan siswa, guru, dan pihak terkait lainnya, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembelajaran berbasis KKNI, serta kurangnya pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip KKNI. Di sini saya mencoba untuk membuat sebuah alur kompetensi lulusan SMK dimulai dari SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
SKKN ini adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. SKKN ini dikembangkan melalui konsultasi dengan pihak industri terkait untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerja. SKKN ini digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan asesmen atau penilaian, keluaran pelatihan, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang. SKKN ini ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Nah, turunan dari SKKN ini biasa kita sebut dengan KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandikan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKN ini merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran nasional yang dimiliki Indonesia untuk bertujuan menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif. Dari KKN ini turunannya adalah biasa disebut dengan skema KKNI atau skema Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, di mana nanti skemanya itu memiliki beberapa level, yaitu level 1 sampai dengan level 9. Untuk SMK sendiri, SMK 3 tahun memiliki level 2 dan SMK yang 4 tahun memiliki level 3. Selanjutnya, skema KKN ini akan diterapkan ke dalam kurikulum SMK, yaitu dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi skema KKN dan pembelajaran berbasis kompetensi inilah yang menjadi landasan kami memilih judul dari penelitian ini, di mana di dalamnya penerapan KKNI ke dalam kurikulum SMK atau dalam pembelajaran masih banyak mengalami masalah. Cuman tadi kita sampaikan ada 3 masalah sesuai juga dengan hasil kami observasi ke SMK-SMK yang menjadi tempat penelitian kita. Jadi yang masalah pertama adalah kurangnya sosialisasi ataupun kurangnya dimengerti oleh guru ataupun siswa atau bahkan oleh manajemen sekolah mengenai KKN ini. Dan yang kedua adalah kurangnya peralatan atau peralatan yang secara kualitas maupun kuantitas belum sesuai dengan standar KKNI. Karena untuk peralatan memang biasa diverifikasi menyesuaikan dengan KKNI. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran yang belum sesuai dengan kebutuhan KKNI itu sendiri atau kebutuhan KKNI dengan siswanya. Seperti itu. Nah, idealnya adalah kurikulum SMK yang berbasis kompetensi ini nanti akan menghasilkan siswa-siswa yang tentu saja ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya sudah sesuai dengan KKNI. Di mana nanti di ujung dari sebuah pembelajaran atau biasanya di kelas 3 itu akan diadakan uji sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi yang sudah didesainsi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi di uji sertifikasi ini adalah sebuah evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilangsungkan untuk siswa selama 3 atau 4 tahun tergantung dari levelnya. Nah, setelah uji sertifikasi ini selesai, tentu saja siswa akan mendapatkan pengakuan kompetensinya. Nah, itu yang diharapkan, karena kalau kita lihat dari alur ini, tadi dimulai dari sebuah SKKNI. Yang SKKNI ini sebenarnya adalah hasil kompromi atau musyawarah antara Dinas Tenaga Kerja atau negara atau pemerintah dengan sektor-sektor terkait ataupun bisa disebut dengan industri, di mana nanti akan menghasilkan unit kompetensi yang akan disaring kembali ke dalam KKNI. Gitu.
KKN ini berjenjang seperti yang tadi sudah disampaikan sesuai dengan level yang diberikan. Nah, dengan alur seperti ini memang diharapkan nanti siswa SMK selain memiliki kompetensi, tentu saja ini adalah sebuah link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri. Karena kebutuhan industri tertuang ke dalam skema KKNI. Setelah skema KKNI kita berikan kepada siswa-siswa kita berupa pembelajaran berbasis kompetensi, dan siswa itu diuji dan lulus, tentu saja industri akan mengakui bahwa memang lulusan-lulusan SMK sekarang memiliki kompetensi. Di mana memang masalahnya seperti tadi kita sampaikan, sesuai hasil observasi yang kita sudah laksanakan di 2 SMK, bahwa ada masalah-masalah tadi. Yang pertama adalah masalah kurangnya sosialisasi, dan kebetulan di 2 SMK yang kami teliti itu sudah memiliki lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Tentu saja salah satu syarat lembaga sertifikasi profesi ini memiliki perangkat-perangkat uji, memiliki asesor-asesor kompetensi yang sudah disyaratkan oleh BNSP, dan mereka membuat materi uji kompetensi menggunakan acuan SKKNI yang dituangkan kepada skema KKNI, di mana para asesor-asesor atau guru asesor ini tentu saja sudah memiliki skema KKNI. Yang jadi masalah belum semua guru-guru yang ada di SMK tersebut sudah melalui pelatihan asesor atau sudah memiliki lisensi asesor. Yang kedua adalah mengenai peralatan atau sarana dan prasarana yang belum sesuai, dan kebanyakan paling tinggi masih di angka 80% kalau menyesuaikan dengan hasil verifikasi peralatan di KKNI. Terus yang ketiga adalah metode pembelajaran yang belum sesuai atau belum sinkron dengan skema KKNI tersebut. Nah, itu adalah masalah yang coba kami angkat atau yang kami dapatkan dari observasi awal di 2 sekolahan. Setelah latar belakang masalah, kita merumuskan masalah. Ada 4 rumusan masalah di sini. Yang pertama adalah bagaimana implementasi skema sertifikasi KKNI dilakukan dalam pembelajaran di SMK. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi skema sertifikasi KKNI dalam pembelajaran di SMK. Yang ketiga, apa saja dampak implementasi skema sertifikasi KKNI terhadap peningkatan kompetensi siswa SMK. Yang keempat, bagaimana aspek pengembangan kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan skema sertifikasi KKNI dalam pembelajaran di SMK. Batasan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada aspek implementasi skema sertifikasi KKNI dalam konteks pembelajaran di SMK. Yang kedua, penelitian ini akan membatasi partisipan penelitian pada siswa dan guru SMK sesuai tempat penelitian. Yang ketiga, penelitian ini akan menyelidiki tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan skema sertifikasi KKNI ke dalam pembelajaran di SMK. Yang keempat, penelitian ini akan mengevaluasi dampak yang terjadi akibat implementasi skema sertifikasi KKNI dalam pembelajaran di SMK. Tujuan dari penelitian ini ada 2, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana skema sertifikasi KKNI diimplementasikan dalam pembelajaran di SMK. Hal ini melibatkan pemahaman tentang strategi kebijakan dan praktik yang digunakan dalam mengintegrasikan KKNI ke dalam kurikulum dan pembelajaran di SMK. Tujuan khusus dari penelitian yang pertama adalah mengeksplorasi dan memahami dampak dari implementasi skema sertifikasi kompetensi terhadap peningkatan kompetensi siswa SMK. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang persepsi siswa terhadap skema sertifikasi KKN dalam pembelajaran di SMK. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi
dalam implementasi skema sertifikasi KKN di SMK. Yang keempat, memberikan rekomendasi dan implikasi kebijakan berdasarkan temuan penelitian. Manfaat penelitian adalah yang pertama memberikan pemahaman praktis tentang implementasi skema sertifikasi KKN dalam pembelajaran di SMK. Yang kedua, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kompetensi siswa SMK. Yang ketiga, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siswa SMK dalam meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Dan yang keempat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan dan literatur di bidang implementasi skema sertifikasi KKN dalam pembelajaran di SMK, sehingga nanti mungkin ada penelitian selanjutnya yang lebih rinci, lebih khusus untuk melanjutkan penelitian ini. Objek penelitian yang pertama adalah guru dan siswa di SMKN 3 Sukabumi untuk program studi tata boga. Yang kedua adalah guru dan siswa di SMKS PGRI Kota Sukabumi untuk program keahlian perkantoran. Sesuai dengan observasi awal kami bahwa kami memilih studi tata boga di SMK Negeri 3 Sukabumi dikarenakan memang untuk studi tata boga ini adalah sebuah kompetensi yang sudah terlisensi KKN level 2-nya, dan juga kebetulan guru-guru tata boga ini memiliki lisensi asesor, sehingga mungkin sudah mengerti, lebih banyak mengerti daripada guru-guru yang belum pernah pelatihan asesor. Dan juga untuk program studi tata boga ini memiliki siswa yang paling banyak di antara kompetensi-kompetensi yang lain. Untuk objek kedua, hampir sama alasannya memilih untuk program keahlian administrasi perkantoran adalah itu juga, yaitu dari asesor, dari jumlah siswanya. Metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendapatkan pemahaman tentang implementasi skema sertifikasi KKNI dalam pembelajaran di SMK Negeri 3 Sukabumi dan SMKS PGRI Sukabumi. Pengambilan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis data dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses penelitian ini yang pertama adalah kita sudah lakukan. Jadi ada kurang lebih 11 ataupun 12 langkah proses penelitian yang kami lakukan, dan 1, 2, 3, 4 ini adalah di awal dalam penyusunan proposal. Yang pertama adalah penyusunan rencana penelitian, yaitu mengidentifikasi topik penelitian yang relevan dan menarik, terus merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik dan terarah, kemudian menentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Proses kedua adalah pengumpulan data awal, yaitu menentukan unit analisis kasus yang akan menjadi fokus penelitian, mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan yang relevan seperti wawancara dan observasi, dan ini sudah kami lakukan di awal. Analisis data yaitu mendokumentasikan data yang dikumpulkan dengan rapi dari proses pengumpulan data tadi, terus menerapkan metode analisis yang sesuai seperti analisis tematik, analisis naratif, atau analisis isi untuk mengidentifikasi pola, tema, atau temuan dari data yang diambil. Yang keempat adalah penyusunan kerangka tesis. Menyusun kerangka penulisan yang jelas seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, analisis pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Langkah selanjutnya, atau langkah 5, ini tentu saja setelah nanti proposal tesis disetujui dan sudah melalui tahapan revisi. Yang pertama adalah penulisan bab pendahuluan, yaitu menuliskan latar belakang penelitian yang menjelaskan konteks dan relevansi topik penelitian, menggambarkan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Proses keenam adalah penulisan bab tinjauan pustaka, yaitu melakukan tinjauan literatur yang komprehensif tentang topik penelitian, mengorganisasikan literatur sesuai dengan tema atau topik yang relevan. Proses ketujuh yaitu penulisan bab metode, yaitu menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu studi kasus,
Kemudian mendeskripsikan unit analisis kasus yang dipilih dan alasan dibalik pemilihan tersebut. Selanjutnya menggambarkan teknik pengumpulan data yang digunakan dan prosedur yang diikuti. Dan ini kami tadi sudah menjelaskan mengenai ini. Proses ke-8 yaitu penulisan bab analisis dan pembahasan. Yang pertama memaparkan temuan utama dari analisis data, kemudian menginterpretasikan temuan dan menghubung kaitkan dengan teori yang relevan. Langkah ke-9 atau proses ke-9 adalah penulisan bab kesimpulan, yaitu membuat kesimpulan dari penelitian berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, kemudian menyajikan ringkasan temuan yang signifikan. Proses selanjutnya 10 yaitu penulisan bab daftar pustaka, mencantumkan semua sumber referensi yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan format penulisan yang ditetapkan. Yang ke-11 adalah penyuntingan dan penyusunan akhir, yaitu yang pertama mengedit dan memperbaiki tesis untuk memastikan keselarasan, kejelasan, dan konsistensi, memeriksa tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Format tesis harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi atau program studi di Uninus. Yang terakhir adalah lampiran, yaitu menyertakan lampiran yang relevan seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, atau dokumen tambahan yang mendukung analisis itu sendiri. Yang terakhir adalah hasil penelitian. Jadi ini adalah sebuah asumsi dari penelitian yang diharapkan adalah satu, implementasi skema sertifikasi KKNI ke dalam kurikulum dan pembelajaran di SMK bisa meningkatkan kompetensi siswa SMK. Yang kedua, mendapatkan data yang konkret tentang pandangan, pengalaman, dan sikap siswa terkait dengan penggunaan skema sertifikasi KKNI dalam meningkatkan kompetensi siswa. Yang ketiga, teridentifikasi tantangan-tantangan dalam implementasi skema sertifikasi KKNI ke dalam kurikulum dan pembelajaran di SMK. Yang keempat, memberikan rekomendasi dan implikasi kebijakan yang relevan untuk mendukung implementasi skema sertifikasi KKNI dalam pembelajaran SMK. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Tentu saja presentasi ini masih sangat banyak kekurangan. Kami mengharapkan masukan dan saran untuk menjadikan proposal tesis ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pengampu dan teman-teman semua Pascasarjana Universitas Islam Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.